Salam jemaat Tuhan, dimanapun berada kita bersyukur. Hari ini kita jumpa lagi dalam renungan kita yang seterusnya. Amin, puji Tuhan. Harap dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat, kuat, ya puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, mari kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, bab yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-18, tapi saya tidak akan baca semuanya, hanya saya baca beberapa ayat dan kita akan belajar bersama-sama. Amin, puji Tuhan. Ya, 1 Samuel bab 1, ya. Kita tahu dari konteks ini lahirnya Samuel, ya. Ada seorang laki-laki, ya, yang bernama Elkanah bin Yeroham, ya. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ya, selalu ya dalam pekerjaan, kawan-kawan yang saya jumpa, jemaat Tuhan, yang kerja kilang, ya. Banyak yang saya tanya dalam ya yang kerja awal lah, permulaan kerja, dan kebanyakan kawan-kawan punya pengalaman, ya, masuk ke kilang ini, ke satu tempat pekerjaan dan pekerjaan yang lain. Dan dalam pengalaman itu mereka bercerita ada juga, ya, tempat pekerjaan yang mereka masuk tidak lama berhenti, ya. Dan alasan-alasan yang sering saya dengar adalah di mana apabila mereka masuk, mereka sebagai pekerja baru, mereka ya sering dibully, disuruh-suruh, ya pokoknya jadi apa itu suruh-suruhan, amba abdi kayak begitu. Jadi itu yang membuat kebanyakan ya tidak boleh tahan lah, karena itu cari kerja yang lain, ya. Jadi melalui pembacaan kita ini juga kita melihat Hana juga mengalami hal yang sama. Karena dia tidak mempunyai anak, ya, Penina mempunyai anak. Dan kita lihat Penina menyakiti hati anak tahun ke tahun, berjalannya waktu, kita tahu betapa sakitnya, melekat kesakitannya, kan. Dan ditambah lagi suaminya Elkanah tidak mendukung, tidak ya mensupport, ya kita boleh tahu lah, ya. Kalau kita lihat ayat yang ke-8, lalu Elkanah suaminya berkata kepada Hana, "Mengapa engkau menangis?" Bertanya, ya. Kita lihat cara pertanyaannya ini, ya, kenapa, ya kan? Kalau yang sudah suami istri tahulah, kalau ada masalah dengan suami, bermasalah kepada istri lalu ya bagaimana? Ya respon kita ya bukan bertanya mengapa, begitu kan, makin bertambah parah, ya. Kita tahu lah, ini saya bukan cerita tentang ini jadi konseling keluarga jadinya, tapi kita belajar di sini, ya, renungan kita pada hari ini. Apa yang menarik, ya kan? Hana ya disakiti, ditambah lagi kalau kita baca Imam Eli sempat bersangka dia itu mabuk. Wah, ini kan keadaan sekeliling tidak mendukung, ya, tidak mendukung. Seperti tadi awal cerita yang saya ceritakan, selalu kawan-kawan saya tanya, ya, punya pengalaman tak kerja, interview tanpa satu kerja dan tiba-tiba berhenti, ya, ada tak? Dan banyak yang bercerita begitu, dan selalu alasan dia, mereka di situ kadang-kadang disuruh-suruh, dibully dan banyak hal, ya. Makanya banyak, ya, ada syarikat-syarikat, kilang-kilang, kalau ada pekerja baru ada mentor-mentor dia supaya ya dia dikuatkan. Kalau ada yang membuli, ada yang semua tetap terkabul lah, begitu kan. Dan demikian bacaan kita hari ini berkenaan tentang Hana, waktu keadaan dia, ya, keadaan ya gelap, ya, keadaan di mana dia disakiti, ya, tidak salah ini disakiti, ini susah karena sakitnya di sini, kan, ya, sakitnya di sini itu yang susah itu. Jadi menarik respon Hana
bukan dia racun, ya bukan dia ya buat sesuatu lah, kasih sakit, ya boleh saja respon ya itu Hana kan di rumah, ya dia boleh tambah sedikit kah apakah biar itu penina pening sedikit, tapi bukan itu yang dia lakukan. Tapi di luar sana kita tahu banyak cerita tentang sakit hati ini, tentang diejek-ejek ini, banyak sampai bunuh. Wah, parah. Tetapi bagi kita anak Tuhan, ada sudah mentor, contoh bagi kita. Hana apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia bawa, kalau kita lihat ayat yang ke 10, dan dengan pedih hati ia berdoa, dengan pedih hati dia berdoa. Respon Hana, dia datang kepada Tuhan, dia curahkan apa yang ada dalam hati, dia berdoa. Dan ayat yang ke-11 dia bernazar, kalau Tuhan berikan kepadaku anak laki-laki, dia katakan, aku akan berikan kepadamu Tuhan. Tapi saus cukur pun tidak akan menyentuh kepalanya. Oh, ini luar biasa. Inilah respon yang kita perlu pelajari. Perlu kita ketahui, inilah mentor kita. Inilah contoh bagi kita. Mungkin di luar sana, di sekeliling kita, jemaat Tuhan, banyak hal yang seperti ini. Mengejek, ya tidak mendukung dalam pekerjaan, supervisor, bos, apalagi. Mungkin ya kawan-kawan yang lain tidak mendukung. Semualah. Tapi respon kita, curahkan itu di hadapan Tuhan, dan kita melihat ada iman yang timbul, iman yang berkuasa. Kita tahu bahwa Hana mendapat anak. Waktu dalam keadaan itu, respon dia datang kepada Tuhan, dia curahkan apa yang ada dalam hatinya. Timbul iman yang berkuasa. Dan kita ketahui, kita tahu lahirnya Samuel dari Hana. Amin. Ini yang luar biasa. Inilah respon yang perlu kita pelajari. Inilah respon yang perlu kita ada. Amin. Apapun saya tidak tahu, apapun keadaan kita, siapa yang menyakiti kita, tapi yang pasti apa yang perlu kita lakukan, marilah seperti Hana. Doa yang dari hati. Walaupun tiada kata-kata, tanpa kata-kata, lebih baik daripada doa yang banyak kata-kata, tapi bukan dari hati. Dengar itu, apapun pergumulan, curahkan itu kepada Tuhan. Curahkan itu kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Apabila kita curahkan, akan timbul iman yang berkuasa. Mungkin apapun itu, percayalah, Tuhan akan jawab. Apapun pergumulan, permohonan kita, apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita. Biarlah ya terus kita bertumbuh dalam Tuhan dimanapun berada. Do the best. Lakukan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.